Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di kesempatan minggu yang kudus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong memimpin kami sehingga dalam penjelajahan kami tentang seri paradoks jalan salib itu, kami makin mengerti, makin memahami, mengenal dengan penuh dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami dalam panggilan iman kami memasuki proses pertumbuhan yang terus menerus, sehingga perubahan itu semakin nyata dan kami tahu untuk membuat prioritas dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada kami, memampukan kami untuk memahami misteri paradoks itu. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Silakan duduk saudara yang kekasih. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan pemikiran kita dari 7 paradoks salib, Yesus lemah dan kuat. Sepertinya tadi ada satu pengumuman mobil yang menghalangi ya. Saya tidak tahu ini mobil di tempat kita atau mobil orang yang lagi acara di bawah. Nomor berapa? Bisa sebut. Kalau kalian lambat begitu nggak selesai-selesai nanti. Oke. Ya, jadi ada satu Toyota Corona B8947 CV. Kita punya bukan? Corona 8947 CV, bukan? Oke, enggak ya. Yang kedua Honda Jazz B1609 SOT. 1609 SOT Honda Jazz, bukan ya? Berarti saudara yang baik. Kalau orang lain salah nggak apa-apa ya, asal jangan kita yang salah. Nah, jadi saya pikir tiap kali orang parkir mesti punya etika. Ngelihat kalau kita melintangi, kemungkinan orang akan keluar, kan mestinya jangan di handbrake begitu. Saya tidak tahu, kadang-kadang orang Indonesia kurang kepekaan, akan mempersulit orang lain ya. Jadi ada orang yang menunggu dari kebaktian pertama sampai sekarang dia belum pulang-pulang. Ya, itu Pak Yuke. Jadi berbahagialah dia ya. Baik saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang seri kita Yesus lemah dan kuat. Yesus lemah adalah sebuah kata yang asing di telinga kita umat Kristen. Ya. Kenapa? Karena pada umumnya kita hanya mau tahu Yesus kuat. Gak ada kamus kita mengatakan Yesus lemah. Namun lemah di sini juga jangan dipahami dalam terminologi yang sangat sederhana. Lemah seperti tidak bisa mengangkat beban dan seterusnya, atau kemudian lemah karena bagian-bagian dia tidak berdaya lalu jatuh ke dalam dosa. Bukan. Tetapi lemah adalah karena dia masuk ke dalam keterbatasan, dan konsekuensi dari keterbatasan adalah kelemahan itu sendiri. Nah saudara yang kekasih, tidak ada yang terbatas tidak lemah. Itu sebab menjadi sesuatu pemikiran yang sangat serius memahami Yesus yang lemah tetapi yang kuat. Yang kedua saudara, selalu ingat di dalam kita bicara kristologi, satu pribadi Yesus itu ada dua natur, ilahi, manusia. Natur ini tidak bisa dicampur tetapi tidak bisa dipisahkan. Berjalan berdua mengakibatkan keparadoksan itu tidak mungkin tidak ada dalam semua ruang gerak yang dikerjakan Kristus Yesus. Ya, perhatikan, satu pribadi, dua natur, manusia dan Allah. Tidak bisa dicampurkan natur itu dan tidak bisa dipisahkan natur itu. Dua-dua berjalanan seiringan. Ini menjadi kata kunci kenosis, Tuhan yang mengosongkan diri. Karena itu selalu menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Kita belajar dan kita terus belajar. Oleh karena itu, dia masuk ke dalam keterbatasan, dia masuk ke dalam ruang dan waktu, masa dia masuk ke dalam dimensi kelemahan. Namun, di dalam kelemahan, ia tidak pernah berbuat dosa. Di dalam kelemahan, ia dicobai, tapi tidak bersalah. Ini yang membuat kemudian menjadi berbeda dengan kita. Sekaligus ini mengajar kita tidak ada alasan kelemahan kita untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa, karena hidup adalah sebuah perkelahian yang harus kita selesaikan. Maka waktu Yesus masuk ke dalam dunia, di dalam kemanusiaan yang utuh, mau mengajar kepada kita, kita bisa melakukan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan ini dalam proporsi kita sebagai ciptaannya. Ini menjadi satu pengertian penting dari kekristenan. Karena kekristenan bukan apa yang sekedar kita pahami, tapi tindakan Kristus yang tidak memerlukan tafsiran. Tindakan Kristus yang hanya cukup kau lihat dan kau lakukan. Karena itu tidak ada orang Kristen
yang kemudian susah menjadi Kristen. Karena tindakan Yesus tidak perlu penafsiran untuk mengertinya. Ya. Nah, ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa di dalam kekristenan. Sederhana tapi rumit. Itu logika teologi yang sangat luar biasa sekali. Ya, dalam kita berpikir kekristenan. Jangan terus disederhanakan lalu tidak mau rumitnya. Jangan dibikin rumit seakan-akan tidak sederhana. Nah, ini juga paradoks dalam pemikiran. Ya, one day kita akan bicara itu, bagaimana berpikir di dalam kekristenan itu. Yesus lemah. Ingat, bukan lemah karena dia kalah, tapi lemah karena dia ada di keterbatasan. Mengakibatkan dia terbatas. Lemah dalam berbagai rasa, lemah dalam berbagai situasi. Apa yang menggambarkan dia lemah? Saya sudah bicara, dia manusia, tentu dia lapar, dia letih dan capek dan seterusnya. Itu menunjukkan keterbatasan, menunjukkan dia limited, lemah. Tetapi saya akan mengajak kita untuk menerawang lebih luas lagi dari berbagai aspek, sehingga kita bisa melihat berbagai kutub sudut dalam berbagai peristiwa yang begitu kaya di dalam Alkitab itu. Ia lemah, pertama, ketika dia lahir, baru umur kurang lebih 2 tahun, tapi dia terusir dan menjadi buron karena perintah Herodes untuk membunuh anak-anak. Yesus jadi buron, bagaimana sih? Masa pemilik dunia jadi buron? Lari, kok takut amat sih? Tetap di tempat, jangan lari. Tapi Allah yang memerintahkan Yusuf dan Maria supaya pergi ke Mesir. Heran, apakah Allah tidak bisa menjaga bayi Yesus itu dan membuat mujizat yang hebat dan membutakan mata Herodes dan pasukannya? Bisa. Dia bisa menjungkir balikkan tentara Mesir di laut. Tapi dia punya 1001 cara untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Jadi jangan pikir kemudian Tuhan tidak berdaya hanya karena Yesus harus dibawa lari oleh Yusuf dan Maria. Itu sebab berpikir tidak bisa sepihak seperti yang kita bayangkan. Yesus kan gini, jadi begini. Allah kan begini, jadi begini. No. Allah akan bertindak dengan caranya. Dia dirigen yang hebat. Dia akan memakai nada-nada itu dengan tepat, sehingga hidup tidak bisa do terus atau re terus atau mi terus, tetapi merupakan perpaduan turun naik, improvisasi yang begitu luar biasa sekali. Jadi Kristus terusir menjadi buron oleh Herodes yang berkuasa, sehingga dia tampak lemah, buron. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi kalau kita membaca di dalam Matius 2 ayat 13-14 ini menggambarkan kepada kita cara Tuhan bekerja yang menampakkan kelemahan tapi untuk penggenapan rencananya. Dikatakan begini, pasal 2 dari Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Larilah, Allah yang perintahkan. Kenapa Herodes mau membunuh? Emang Allah tidak bisa mencegah? Bisa kan? Karena itu lari terpojok, teraniaya tidak sama dengan Allah tidak pelihara. Mengerti ini makin sulit ya. Tapi itulah Tuhan. Sehingga ayat berikutnya baru kita mengerti. Maka Yusuf pun bangunlah dan kemudian mereka pergi. 15. Di sana tinggallah Herodes, tinggallah di sana mereka sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, anakku kupanggil. Supaya genaplah yang Allah katakan, dari Mesir, anakku kupanggil. Itulah setting PLTB. PL dari Mesir, anakku kupanggil. Bangsa Israel keluar dalam pimpinan Musa. Kristus dari Mesir, anakku kupanggil. Kembali ke tanah perjanjian untuk menobatkan seluruh umat Israel. Dari Mesir, anakku kupanggil, kalimat yang sangat luar biasa sekali. Sehingga ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan, saudara. Kita akan lanjut. Bagaimana kemudian tampak sekali ia menjadi orang pelarian yang melarikan diri karena mau dibunuh. Tidak berdaya melindungi diri, tampak lemah, yes. Tapi supaya firman Allah genap. Yang salah dalam lemah adalah kalau dalam kelemahanmu kau melawan kehendak Tuhan. Tapi kalau dalam kelemahanmu kau mentaati dan melakukan kehendak Tuhanmu, itulah kekuatan iman yang sesungguhnya. Tapi natur kita nggak suka kepada realita
kalau kemudian kita tampak lemah. Dan itulah kekacauan gereja masa kini. Percaya Tuhan, mau apa, bisa dapat, hebat, kuat. Sayang, kita lebih dari pemenang, kata Paulus. Tapi Paulus sedang berbicara, lebih dari pemenang artinya apa? Tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Tidak oleh kelaparan, tidak oleh ketelanjangan, tidak oleh kematian. Beda sekali dengan semangat gereja. Kalau kita bilang lebih dari pemenang, bisa lewat ini, bisa lolos ini, tidak sakit jadi sembuh, kemudian kita miskin jadi kaya. Tidak ada Alkitab ajar begitu. Demi Tuhan yang hidup. Ayo kita belajar kembali kepada kebenaran yang memang harus jujur dikatakan tidak menyenangkan. Tapi kalau memang kau anak Tuhan, berjalan dari sana. Tapi kalau kau anak hantu, aruba layat itu, bikin yang cocok dengan telinga kita. Tapi ayo kita belajar mencintai, dan itu pilihan. Apa boleh buat kalau kemudian terbakar dalam mencintai Tuhan? Apa boleh buat kalau harus teraniaya dalam mencintai Tuhan? Apa boleh buat jika mengalami kesulitan dalam mencintai Tuhan? Toh semuanya tidak sehebat yang dia sudah alami dalam hidupnya. Mengapa aku harus menahan langkah? Lemah? Yes. Kenapa rupanya? Lemah terhormat kalau kau tidak berbuat dosa. Kau kuat dan bisa menganiaya orang. Dalam kuatmu kau berbuat dosa. Itu celaka yang paling mengerikan. Kau kuat tapi tidak bisa mengendalikan dirimu. Itu sangat menyakitkan. Jadi, ia lemah? Yes. Yang kedua, saudara, Kristus lemah? Iya, dia ditinggal, dia disangkal, dia dijual oleh muridnya sendiri. Matius 26 ayat 31 menggambarkan hal itu dengan sangat jelas. Jadi di dalam Matius pasal 26 ketika terus bergerak dari 31 terus sampai ke 56, gambarannya sangat terasa sekali. Sehingga memang kemudian dia menjadi sendiri, murid-murid itu tergoncang imannya. Yang lain lari entah kemana, tidak ada yang pergi ke tempat imam kayak apa mengadili dia. Petrus datang tapi menyangkalinya. Yudas jauh-jauh waktu sudah menjual dia. Tinggal Yohanes menemani Maria, itu pun dalam kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Yesus sendirian. Ditinggal murid. Kalau dia hero, kalau dia kuat, dia tidak mungkin ditinggal muridnya. Bukankah itu logika kita? Kalau dia kuat, mana mungkin dia salah pilih murid yang menyangkalnya. Apalagi pilih murid yang menjual dirinya. Di mana logika kita? Kalau dia kuat, tidak mungkin berhasil dijebak dan tertangkap, menjadi terdakwa, terpidana, dan harus menjalani eksekusi hukuman mati. Kalau dia kuat, mana mungkin dia mengalami itu? Ia tampak lemah seperti kebanyakan orang yang karena kelemahan ekonominya bisa dijungkir balikkan hukum dan menginjak-injak dirinya. Ia tampak lemah seperti orang pada umumnya, tidak berdaya menghadapi kekejaman, kebengisan dunia. Karena itu bukan malapetaka kalau kemudian engkau mengalami satu situasi yang tidak adil dalam hidupmu, karena Tuhan sudah melewatinya. Yang jadi malapetaka ketika kau cengeng dan selalu memanjakan dirimu untuk mendapatkan apa yang kau mau, bahkan dalam melayani dia. Itu yang salah. Sehingga saudara-saudaraku, bagaimana perjalanan lemah ini menjadi sesuatu yang mesti kita pahami dalam dimensi teologis yang tepat. Lemah adalah konsekuensi yang tidak terhindari, karena kita ciptaan, kita terbatas, kita tidak maha. Tapi lemah tidak berarti dosa. Lemah tidak sama dengan salah. Kesalahan hanya terjadi ketika kita melakukan perlawanan terhadap ketetapan Allah. Seni beriman harus mempunyai dasar yang kuat di dalam kita mengerti kebenaran itu dengan utuh. Ya ditinggal, ya disangkal, ya dijual, ya sendirian, ya tidak berdaya. Kemudian dia disalibkan. Dia kalah dalam pengadilan manusia. Sehingga dalam Matius 27-26 digambarkan bagaimana kemudian dia tidak bisa lagi untuk melawan pengadilan tidak adil. Sang hikmat, sumber hebat yang kalau bicara manusia getar, berkata sakit pergi maka sakit pergi, berkata maut pergi maka maut pergi. Tetapi heran, dia tidak berdaya menghadapi sistem hukum yang celaka,
Ia tidak berdaya menghadapi sistem hukum yang mencelakakan dirinya, yang membuat dia harus menerima hukuman yang salahnya tidak. Ia tampak menjadi pecundang karena harus memikul salib itu. Dan tambah lemah, membuat dia jatuh dan tersungkur beberapa kali, sampai Simon dari Kirene dilibatkan untuk memikul salibnya. Satu waktu, ini menjadi bagian khotbah, 7 peristiwa manis di jalan salib itu. Kita akan melihat bagaimana Simon Kirene terlibat. Kita akan belajar terus tokoh-tokoh yang dalam sepanjang salibnya. Kita akan melihat berbagai hal. Tetapi bagian ini menunjukkan kepada kita apa yang membuat kita harus percaya kepada dia. Ia lemah. Karena itu penyamun yang di sampingnya yang berkata, "Hai engkau anak Allah, selamatkan dirimu, lalu selamatkan kami." Dia logik banget. Yang satu yang tak logik, "Yesus, kalau kau datang dengan kerajaanmu, ingat aku." Gak masuk akal. Bagaimana mempercayakan diri kepada orang yang sama-sama lemah. Karena itu kekristenan kita adalah perkelahian, bukan melawan setan di luar sana. Perkelahian bukan melawan orang bukan Kristen. Perkelahian melawan selera diri sendiri. Perkelahian melawan semangat cinta diri yang salah. Perkelahian yang sengit. Sayang kita menerjemahkan perkelahian itu keluar sana, sampai kita lupa kita sendiri sudah pecundang dan kalah. Kalau saja kita memenangkan pertempuran dalam diri kita, kita akan menjadi orang luar biasa dalam kelemahan kita. Camkan itu. Kita akan kembali ke bagian itu, saudara. Lemah, ia ditinggal di sangkal, dijual oleh muridnya. Lemah, ia kalah di pengadilan, tak berdaya memikul salibnya. Jatuh bangun menuju kayu salib. Ironis, sang juru selamat tampak lemah. Ia lemah? Yes. Kenapa dia lemah? Karena dia bisa dicobai. Setan datang mencobai dan menawarkan dia berbagai hal. Karena dia lemah. Habis buat apa? Dia lemah. Dia bukan orang kaya hebat, maka ditawarkan seisi dunia. Ia lemah. Setan tahu dan coba menawarkan berbagai keinginan yang tidak mungkin kita tolak, tapi ditolaknya. Sehingga Ibrani menulisnya dengan sebuah lukisan yang sangat indah. Ia dicobai sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Kita dicobai dan kita berdosa. Jangan bilang pencobaan itu terlalu berat. Tidak. Karena jika engkau berkata pencobaan itu terlalu berat sehingga aku tidak kuat, engkau sudah menuduh Allah penipu. Karena dia berkata, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Kitalah yang terlalu cengeng terhadap persoalan yang ada. Kitalah yang terlalu cengeng menyikapi pergumulan kehidupan ini. Ia jatuh, ia dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Ia mengalami, dia terlibat penuh dalam kelemahan manusia. Tuhan mana yang seperti itu? Yang mau terlibat dalam apa yang dirasakan oleh ciptaannya. Tuhan mana yang seperti itu? Mau masuk dalam kehinaan yang menempel pada diri kita karena keterbatasan kita. Tuhan mana yang bertindak seperti itu? Maka Quran berkata, hanya satu, Yesus Kristus Tuhan itu. Maka pertanyaan yang lebih serius, lebih penting adalah, di mana kebanggaan kita akan hal itu? Di mana rasa syukur kita akan hal itu? Di mana sikap patriotik kita? Hanya Kristus yang akan kuikuti. Hidup matiku untuk dia. Paulus menemukannya. Hidupku Kristus, mati keuntungan. Tapi maafkan saya, kita terlalu jauh dari sana. Hidup adalah apa yang kita suka dan terpenuhi. Saya tidak bilang kita jahat. Bahkan dalam pelayanan pun kita bisa sama. All about me. Andai kata saja kita punya pelayanan all about Christ. Dia. Kalian pergi pun aku tidak akan pernah pergi. Saya akan belajar terus melayani. Sekalipun terhianati, saya tidak akan pernah berhenti. Karena aku tahu aku melayani karena dia memanggilku. Dan aku berdoa, Tuhan kuatkan aku. Ambil sikap yang sama.
Kita punya kelemahan. Itu sebab kita merasa tercabik, terhina, terhianati. Kita punya kelemahan, marah, kecewa, jengkel. Tapi jangan kalah. Yesus pun sama, tetapi ia tidak berbuat dosa. Kalau Yesus yang turun dari surga, yang tanpa dosa, bisa lemah, kenapa kita tidak mau? Tapi kalau kemudian dia di dalam lemahnya, dia tidak kemudian mesti marah dan berbuat salah, atau lari dari rencananya, atau dia tidak memenuhi janjinya. Bukankah dia berhak? Kita apa hak kita? Kalau ada orang jahat sama kita, kita pun sama penjahatnya. Cuma konteksnya saja yang beda. Karena itu saya kira kita paling ahli untuk melihat orang lain, tapi kurang ahli melihat diri sendiri. Belajarlah melihat diri. Saya selalu belajar membedah diri saya untuk belajar memahami orang lain di sekitar saya. Toh iya ya, saya juga punya banyak kekurangan kok. Sehingga saudara, dia tidak jatuh. Kenapa? Karena dia tetap terikat kepada Bapa. Bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Aku tidak kuat. Kalau boleh cawan inilah, koma, tidak titik. Namun bukan kehendakku, ya Bapa, kehendakmulah yang jadi. Ketika orang bilang sehat kami usir, penyakit kami usir, kenapa? Supaya kehendakmu jadi. Oh enggak, ini kehendak Tuhan, omong kosong. Berani tidak kau tutup. Tuhan kami berdoa sembuhkan dia. Namun dalam hal ini bukan kehendak kami, kehendakmu yang jadi. Lalu ada seorang pengkhotbah dengan mulutnya yang jahat, tapi mungkin karena memang tidak tahu dan tidak mau belajar. Dia katakan itu tidak beriman kalau berdoa supaya kehendak Tuhan jadi, bukan kehendak kita. Menurut saya paling besar, dia tidak baca Alkitab dengan baik. Karena itu doa Tuhan Yesus. Dia pikir itu cuma tren doa dari sebuah gereja. Masa kalau doa bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Itu tidak kuat. Pasti tidak baca Alkitab baik-baik. Dia pikir itu gaya sebuah gereja berdoa. Mengerikan bukan? Dan celakanya masuk majalah. Sayangnya itu sudah lama dan saya masih bernafsu untuk mencari itu. Mengerikan. Tidak mampu mengalami pergumulan yang dialami Kristus, yang dijalaninya. Ingat, ia masuk ke dalam keterbatasan jadi lemah, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Karena itu jangan berdalih dalam hidup kita. Oleh karena itulah saudaraku, kelemahan Kristus sebagai konsekuensi kemanusiaan. Ingat, dia Allah, dia manusia. Yang sementara, ingat, dia sementara, dia kekal. Tampak nyata, tapi jelas juga ia tidak pernah kalah. Tidak ada Alkitab menutupi kelemahan Kristus, justru membukanya, membuat kita tercengang-cengang. Bahkan Mazmur menggambarkan jeritan ketika dia berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesaya 63 menggambarkan dia sebagai hamba yang menderita sengsara, ditinggal sendiri. Wow, sudah dinubuatkan seperti itu perjalanannya dan dilakoninya. Tidakkah Alkitab sudah menubuatkan hidup kita bahwa kita hidup akan dimusuhi oleh dunia? Tidakkah Alkitab sudah menubuatkan hidup kita bahwa kita hidup harus menyangkal diri dan memikul salib kita, bahwa dunia akan memperdaya kita? Clear kok. Ngapain cari nubuat-nubuat lain lagi? Jelas sekali. Kita tidak perlu memerlukan lagi nubuat lain lagi. Alkitab sudah final, jangan tambah, jangan kurangi. Tidak ada pendeta selevel rasul, tidak ada pendeta yang punya hak sehingga Alkitab harus bisa ditambahkan dengan apa yang dia katakan. Semua kembali dan tunduk merendahkan diri di hadapan firman hidup itu. Sehingga saudaraku yang kekasih, bagaimana pergumulan-pergumulan seperti ini menjadi sangat penting. Tapi lagi-lagi saya bilang, seringkali orang mencari kebenaran yang bisa menyenangkan diri. Demi Tuhan, ya, saya bukan orang yang tidak menyukai kenikmatan dunianya, omong kosong itu. Saya terus menerus berkelahi dengan semangat dan gairah saya. Saya terus berkelahi dengan apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Untuk coba mau Tuhan yang cocok ini apa sih? Kayak gampang. Kita harus menjalani itu, pertandingan itu harus selesai.
Dan kita tidak boleh lari dari sana. Yesus lemah? Yes. Yesus kuat? Yes. Bagaimana kita bisa bilang Yesus kuat kalau dia lemah? Bagaimana kita bisa bilang lemah kalau dia kuat? Paradoks. Dua hal bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Paradoks bukan kontroversi. Itu sebab paradoks menjadi misteri. Gimana ya? Dia lemah? Iya. Dia kuat? Iya. Lo lemah sama kuat kan gak ketemu? Memang iya. Masa bisa lemah sekaligus kuat? Paradoks. Hidup kita pun sering diperhadapkan kepada paradoks itu. Pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hanya saja, keparadoksan hidup kita bukan absolutely. Yang absolut paradoks adalah Kristus itu. Itu sebab kita tidak mudah mengerti dia. Tapi bukan tidak mungkin Roh Kudus menolong kita. Yesus kuat? Yes. Kenapa? Setan takut kepada dia. Di dalam Matius 8 ayat 29, ketika Yesus pergi ke Gadara, lalu ada orang kerasukan setan, lalu setannya teriak, "Anak Allah yang Maha Tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, kenapa kau mau menyiksa kami?" Setan gemetar, saudara-saudara. Setan takut melihat Yesus. Yang gak takut itu cuma ahli Taurat. Dan temannya ahli Taurat itu ya kita-kita ini. Gak pernah takut sama Yesus. Belajar gentar. Coba memikirkan. Otak saya ini menerawang terus dan terus berpikir ya. Iya ya, luar biasa. Setan takut pada dia. Tapi ada waktu di mana dia digodain setan ketika dalam pelayanannya. Kok mau-maunya kayak dagelan? Setan mencobai dia. Waktu dia lapar disuruh bikin batu jadi roti, digodain terus. Tapi dia tidak jatuh dalam kelemahan. Karena dia kuat terikat dengan Allah. Tapi satu waktu dia tunjukkan, dia datang, belum ngomong, setannya udah ketakutan. Gila ya, setannya sudah ketakutan. Ya. Apakah kemudian kalau setan melihat kita, setan ketakutan enggak? Saya pikir kisah Rasul itu menarik ya. Paulus aku kenal. Yesus aku tahu. Tapi kau siapa? Kata setan kepada anak-anak sewa waktu mau ngusir setan itu ya. Langsung Yesus kenalin. Lu mah siapa? Gua kagak kenal. Kasihan ya, temen kagak. Musuh juga enggak. Enggak dianggap sama setan. Tapi dia bilang, Paulus aku tahu. Dia gak berani sama Paulus. Yesus apa lagi? Dia gemetar. Tapi ngeliat kita, setan bilang, aku gak tahu siapa kau. Karena kita gak dianggapnya. Tanggung soalnya ya. Jahat kagak, baik kagak. Susah dah. Kagak jelas identitasnya. Kalau mau laki-laki lah, kalau mau perempuan lah. Jangan benci. Kalau mau panas-panas lah, kalau mau dingin-dingin lah. Jangan suam-suam kuku. Tuhan muntah kamu. Saya belajar untuk berkelahi dengan diri saya. Kemudian saudara yang kasih, setan takut kepada Kristus. Yes. Apa cuma setan? Enggak juga. Yesus kuat. Yes. Kenapa? Angin ribut taat kepada Kristus. Matius 8:27. Pada waktu dia memberhentikan angin ribut itu, sampai orang bilang, siapa dia ini? Sampai angin saja pun taat kepada dia. Saudara bisa menghentikan angin ribut? Saudara ribut karena angin? Iya. Mana saudara bilang, hentikan angin ribut? Tidak, kau ribut karena angin. Angin, kau yang ribut. Yesus, berhentilah. Dan kemudian Danau Galilea tenang. Kita boleh baca ini bolak-balik, tapi saya berani taruhan. Walaupun orang Kristen gak boleh taruhan ya. Jadi jangan bilang nanti pulang, heran nih Pak Bigman kok taruhan. Ini just kalimat, entah apalah kau, terserah lah. Pokoknya jangan salah ngerti aja ya. Kalau kita pergi ke Galilea, lalu kita naik perahu, udah berulang kali kita dengar ceritanya. Pas aku cerita, tenang pula lagi laut itu kan, danau itu, semua oke. Tahu-tahu udah jalan-jalan kita lagi nyanyi, goyang betul, wow, mau balik gitu. Kira-kira saudara takut nggak? Halo? Udah pasti deh. Aku yakin yang bisa berenang lompat duluan. Kalau dia laki, istrinya dia tinggal. Kalau dia perempuan, suaminya dia tinggal.
Nggak ada yang bilang, papa kita mati berdua, omong kosong. Lu mama di mana? Cepet lo turun, cepet lo turun. Mungkin begitu ya. Kecuali saya dan istri saya. Maksudnya bisa juga. Kemudian saya mulai bayangkan apa iya kemudian kita sama. Ya kalau saya sih lebih gampang pilihannya ya. Saya nggak akan lompat terus. Saya akan tetap di kapal. Kalau mati pak, ya sama lah. Gue lompat juga mati, kagak bisa berenang lama-lama. Oh jadi maksud bapak tinggal karena berani? Bukan, kagak ada pilihan bagus. Berenang terlalu jauh juga saya nggak kuat. Berapa mengerikannya. Kita boleh tahu cerita itu ulang-ulang kali, tapi kita mengalami takut. Kita tahu pencobaan yang datang padamu tidak melebihi batas kemampuanmu. Bolak-balik kita jatuh di situ. Dia tidak. Setan takut? Yes. Angin ribut taat? Yes. Setan kalah pada dia. Alam kalah pada dia. Alam tak berdaya melawan dia. Kita nggak bisa melawan kekuatan alam, tapi Yesus bisa, dan memerintahkan angin ribut berhenti. Kalau dia sangat kuat, tapi kemudian dia mau tampak sangat lemah, tidakkah itu memalukan? Itulah penyangkalan keilahian. Saya selalu membayangkan, kalau saya makin top, waduh rendah hati kok susah amat ya. Maka saya belajar melakukan apa yang saya bisa lakukan ya. Sehingga saya tidak suka untuk jaim. Sudah, toh itu juga belum menjamin saya bisa rendah hati. Tapi saya mesti memikirkan banyak cara untuk menjaga diri saya yang berpotensi besar untuk menjadi sombong dan besar kepala, merasa diri paling hebat. Karena itu harus berkelahi terus. Gampang. Itu sebab saya lebih suka dicabik-cabik Tuhan, dihajarnya, dipaksanya, sampai saya terpaksa taat kepada dia. Aku lebih suka terpaksa taat daripada jalan menurut jalanku sendiri, walaupun aku tahu tidak enak dipaksa taat. Tapi itu doa saya. Tuhan, kalau aku lari dari jalan, cambuk aku, hajar aku, bawa aku kembali ke jalan. Karena aku punya gairah untuk berjalan sendiri pada jalanku, dan aku tahu itu salah. Tapi aneh, sekalipun sudah tahu, ternyata pengetahuanku tidak cukup untuk mencegah langkahku. Ya Tuhan, pegang aku. Hidup gak gampang. Jadi jangan pernah berpikir dan mengagumi otakmu yang terbatas itu. Kita akan jatuh. Saudara-saudara, apalagi Matius 4:23 dikatakan apa? Dia melenyapkan segala penyakit. Dengan mudahnya dia berkata, hai buta melihatlah, hai bisu bicaralah, yang mati bangunlah. Dia berkuasa atas hidup manusia, saudara. Sakit penyakit kalah pada dia. Tapi anehnya, dia sendiri mengalami kesakitan. Dia lemah. Di jalan salib dia jatuh. Dia sendiri terluka-luka, tapi orang disembuhkannya. Dia sendiri mati, tapi orang dihidupkan. Saya kira kalau Yesus yang menghidupkan orang mati, Yesus menyembuhkan segala penyakit, pendeta manapun suka seperti itu. Tapi Yesus dihajar, Yesus disalib, gak ada yang suka itu. Ayatnya cukup ampuh, entah dari mana mereka dapat, maka selalu khotbahnya. Yesus sudah menderita untuk kita, kita tidak perlu lagi menderita, cukup dia saja. Itulah khotbah yang paling jahat menurut saya. Membawa orang ke pemahaman yang salah dalam pengenalan akan Tuhan yang benar itu. Ia bisa melenyapkan segala penyakit. Dia berkuasa atas minuman. Yohanes 2:1-11. Air pun dibikinnya jadi wine. Wine-nya ini original ya, bukan wine yang ditipu si Rudy yang di Amerika itu, bukan Rudy yang di sini ya. Ingat kolektor Rudy Kurniawan itu? 25 juta US dia jual wine. Gila juga, saya lagi mikir-mikir ngitung-ngitungnya. Ini main wine gimana ya? Saya tahu kalau itu kolektor lewat apa namanya, balai lelang. Kalau sudah kelewat dari Christie, you nggak bisa beli. Itu 10-20 juta.
Ya, botol itu sudah ratusan sampai ke miliar. Satu botol. Pak, ini wine bagus Pak. Pernah satu acara. Tapi rame-rame sih, jadi saya juga nggak mau nyoba. Ya, kalau rame-rame orang nggak tahu saya nggak minum. Saya nggak mau jadi batu sandungan. Tapi saya bukan nggak minum wine, saya minum. Bagus Pak. Waktu itu masih caktiau ya, 10 juta sebotol. Saya cuma lagi mikir gini, ini kalau diminum kira-kira tenggorokan rasa apa ya? Kalau 10 juta. Taruh 10 juta, sejuta, 500.000, minum. Mirip. Tapi histori dari wine-nya membuat orang, wow. Bagaimana mau minum wine? Satu botol yang miliaran. Pada waktu satu kali Arsenal ketemu Manchester United, terus Ferguson keluarkan wine. Dia sempat agak tegang dengan pelatih Arsenal Wenger. Kemudian selesai itu kalau kasih minum wine. Wine-nya 15 juta. Buka terus minum berdua gitu. Makin tinggi harga wine, makin top dia, itu apresiasi tinggi. Itu terjemahan dalam hidup sehari-hari. Ya, sehingga dia jual lelang wine bisa 25 juta US. Coba pikir baik-baik. Dia meleset, tapi orang jahat memang susah ya. Dia bikin wine itu produk 1929. The Winnersnya sendiri, pengeluar wine itu sendiri bilang, kami mulai produksi 1939. Bagaimana ada 10 tahun sebelum produksi? Kesalahan dia. Itu bikin salah satu ketangkap kuat dan lagi diadili di Amerika. Saudara-saudara, sama kalau kita ngeliat lukisan kita nggak tahu ya, kenapa tuh lukisan mahal ya? Hah? Saya punya satu kenalan, lalu ngobrol-ngobrol, dia tunjuk di belakang 10M. Lukisan ini 10M. Saya ngeliatin, tuh coba nyari-nyari tahu kok bisa 10M gitu. Sampai selesai saya juga nggak tahu kenapa 10M. Bagus dibilang, ya apanya yang bagus? Ya memang bagus sih, tapi kalau 10M jadi nggak bagus menurut saya. Di Monfu juga apa? Monfu ya, yang China ya. Orang sesudah mati lukisannya naik mahal setengah mati. Ada beberapa lukisan yang tampaknya sederhana sekali. Itu juga belasan miliar. Saya nggak ngerti. Saya mulai membayangkan hidup manusia. Ketika wine itu berharga, kamu nggak tahu bukan buatan atau apanya, historinya. Lukisan berharga, historinya. Apa yang berharga dari manusia? Hari-hari hidupnya. Apa yang kau lukis? Apa yang kau lakukan? Itulah yang berharga. Nggak penting kau gemuk apa kurus. Nomor 5 itu. Entah kau gemuk, entah kau kurus, samanya itu. Mati juga dua-duanya. Nggak penting kamu kuat atau lemah. Nggak ada gunanya itu. Tidak terlalu hebat itu. Terlalu banyak orang kuat hanya kerja dengan ototnya. Stephen Hawking itu lemah bekerja dengan otaknya. Tapi yang kerja otot itu hasilnya Tanjung Priuk itu. Makan pas-pasan. Stephen Hawking gila. Mau ngomong saja udah nggak bisa. Digital pakai mesin untuk keluar kalimat dia. Bagaimana diproses? Tapi gila ya, karyanya menggemparkan dunia. Yang kuat-kuat kan paling binaragawan angkat besi kan? Angkat besi, habis kejuaraan angkat besi, miskin lagi. Stephen Hawking nggak pernah. Mati pun dia akan dikenang orang. Jadi nggak perlu kamu kuat atau lemah, nggak perlu kamu gemuk atau kurus. No, itu bukan kamu. Bukan sekedar wine itu, tapi cerita apa di balik itu. Sehingga pabrik wine pertama ciptakan yang lebih bagus, tapi 15 tahun kemudian tetap yang pertama lebih mahal. The history. Bagaimana kisah hidup kita? Saya suka ketika Yesaya berkata, semarak wajahnya tidak ada. Siapa yang ingin melihat dia? Nothing. Tapi siapa yang bisa melupakan dia? Juga nothing. Nobody. Terlalu kuat dia untuk dilupakan. Tapi semarak wajahnya nggak ada. Apa hero-nya? Ditangkap 33,5 tahun sudah mati. Apa hebatnya? Apa yang dilakukannya? Lemah, kuat yang ada pada dirinya. Dia mengalahkan kemakan supaya apa? Ya berkuatan atas minuman dan makanan. Bukan hanya itu. Dia mengalahkan kematian. Lazarus dibangkitkannya. Tapi dia mati. Yes. Dia berkuasa atas minuman,
tapi dia haus. Yes, aku haus. Makanya kalau baca Alkitab itu semua ya, mulai lihat. Kalau dipikir-pikir dengan logika ini hanya buntu ya. Gimana Tuhan ini? Gimana orang mau bisa kenal dia? Kenapa nggak dibikin simpel sih? Kok ribet begitu? Tapi ribet ya simpel, simpel ya ribet. Waduh, itu menjadi paradoks lagi, dan paradoks lagi. Berbahagialah orang yang dikaruniai iman dan kasih karunia Tuhan untuk mengerti kebenaran. Karena amat sangat meneguhkan, amat sangat memuaskan dahaga batin hidup ini. Dia berkuasa juga mengampuni dosa. Maka dia bilang, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ketahuilah itu. Mana lagi yang lebih berkuasa? Ada rasul? Yes. Petrus berdoa, Tabita hidup. Si Dorcas bangkit. Paulus berdoa, Eutikus yang diindikasikan mungkin mati atau mati suri, hidup lagi. Tapi mereka tidak pernah bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa. Hanya Kristus yang bisa. Kuasa banget ya. Tidak ada manusia di kolong langit ini dalam sepanjang sejarah hidup yang bisa mengampuni dosa. Cuma satu, Yesus, the only one. Dah. Di atas kayu salib si penyamun tadi itu dibawanya ke sorga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada satu orang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Lukas 23, 42 sampai 43. Nah, si penyamun itu, sekarang engkau di Firdaus bersama aku. Padahal dia mati. Diselamatkannya orang. Dia tersalib, ditolongnya orang. Maha kuasa, yes. Tidak berdaya, yes juga. Bagaimana sih yang kuasa tidak berdaya? Itulah Yesus. Satu pribadi, dua natur, tidak terpisah dan tidak boleh dicampur aduk. Mengerti dua, berjalan beriringan. Sangat luar biasa. Lemah, tapi kuat. Manusia, tapi Allah. Sementara, tapi kekal. Oleh karena itu saudara, kekuasaan Kristus yang menyatakan kekuatan sangat besar sebagai hakikat keilahiannya yang tidak terbantah. Dia yang rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ini membuat dan menuntut kita harus mengenal Kristus dengan utuh. Dengan mengenal Dia, engkau akan mengenal dirimu secara jeli dan tepat. Saya makin pikir-pikir kalimat dari dua tokoh besar, Agustinus dan Calvin. Agustinus berkata, hanya dua hal yang aku rindukan dalam hidup ini. Mengenal Allah dan mengenal diriku. Yes. Calvin berkata, sebagai seorang scholars, hanya dua hal yang penting di kolong langit ini. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang manusia. Isinya. Saya harus berkata dua tokoh besar ini betul. Aku selalu bertanya tentang diriku. Dan aku mau mengenal diriku. Tapi aku tidak mungkin bisa mengenal diriku kalau aku tidak mengenal Tuhanku. Ketika aku ketahui begitu sucinya Dia, tahulah aku betapa najisnya aku. Ketika aku tahu begitu berkuasanya Dia, tahulah aku betapa lemahnya aku. Ketika aku tahu betapa mulianya Dia, tahulah aku betapa hinanya aku. Kutemukan diriku di dalam Dia. Sejauh mana kau mengenal Dia? Kalau kau membuat Yesus hanya pemuas nafsumu, penjawab doamu, memenuhi semua keinginanmu, kau hanya menjadikan Dia tempat meminta dan mengorder, lalu kau dapat apa yang kau inginkan. Tapi Dia bukan itu. Oleh karena itu, mengenal Yesus yang lemah dan kuat mengajar kita kerelaannya sebagai Allah yang mengosongkan diri. Masa iya kita tidak mau menyangkal diri? Ia menyangkali keilahiannya. Saya sudah bilang beberapa kali, Allah jadi manusia. Apa susahnya kita menyangkal diri? Waktu Dia menyangkali keilahiannya, malu kita, baru sadar berapa susahnya menyangkal diri. Tahulah kita betapa mahalnya penyangkalan keilahian yang dikerjakan. Tapi siapa yang bersyukur untuk itu? Bagaimana kau bersyukur kalau kau tidak tahu dengan baik-baik, tidak tahu dengan jeli?
Oleh karena itulah kita harus berkelahi dengan hidup kita ini dan terus berjalan. Kristus lemah dan kuat menuntut kita di dalam beriman kepadanya. Bagaimana kita harus ada di sana, dan bagaimana kemudian kita tidak boleh bersembunyi di balik kelemahan untuk hidup salah dan berdosa. Ya, namanya juga manusia Pak, lemah. Maka saya bikin dosa. Sorry, Yesus juga lemah tapi tidak berdosa. Pak, mana bisa sih kita nggak berdosa? Siapa bilang kamu bisa tidak berdosa? Kalau kau bilang kau tidak bisa tidak berdosa, kau adalah penipu yang paling mengerikan. Kau berarti melawan Tuhan Yesus, kecuali kau belum bertobat. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, pergilah. Apa kalimatnya? Jangan berbuat dosa lagi. Memang bisa kok. Saya bisa. Bapak masih jatuh dalam dosa? Masih. Itu sebab aku marah pada diriku. Aku jengkel dengan diriku. Dan aku berkelahi dengan diriku. Terlalu cengeng kau. Musuhku yang paling utama, diriku sendiri. Kau hianati aku, tidak seberapa. Karena kau hianati aku bisa bikin aku kuat. Tapi kalau aku yang mengkhianatimu, aku membunuh diriku. Hilang keimananku. Itu yang paling menyakitkan. Kau mengkhianati aku, Tuhan tidak mungkin mengkhianati aku. Dia tidak akan meninggalkan aku. Tapi kalau aku yang mengkhianati engkau, Tuhan memalingkan wajah dan tidak mau mengurus aku. Itu yang mengerikan. Oleh karena itu saudara, dia lemah, yes. Dia kuat, yes. Ayo kita belajar. Di lemah pun kita bisa kuat. Jangan kemudian lari. Kristus lemah dan kuat. Ini pengenalan yang benar akan Kristus dan bagaimana seharusnya kita melayani Dia. Bagaimana hidup kita berjalan di jalan Dia. Saya ingat kalimat Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, bukan? Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanmu lah nyata kekuatanku. Ketika kita lemah, kita kuat, kata Paulus. Bagaimana mau mengerti itu? Yes, saya sangat memahami apa yang dikatakan Paulus. Betul sekali. Di kelemahanmu, kalau kau tahu kau lemah, hanya satu kalimat yang bisa kita ucapkan. Take my hand, oh my Lord. Kalau kau lemah, kau akan berteriak kepada Dia. Tapi kita seringkali merasa sombong, hebat, rasa kuat, jago. Dia mah begini, dia mah begini, dan aku yang begini. Kita lupa untuk mengukur diri kita. Kita tempatkan kita hero, kita pahlawan, kita salah. Tapi dia kelewatan begini, betul dia kelewatan, betul dia kurang ajar, betul dia bangsat, betul dia penjahat, betul dia mesti dibunuh, dicincang dan segala macam, tak apapun itu. Tapi tidak betul ketika kau mengumbar marahmu sehingga kau jatuh dalam dosa. Bersyukurlah kepada peristiwa itu, karena itu kesempatan bagimu untuk membuktikan keimananmu. Tuhan baik kepadamu. Saya tidak suka berteori. Berapa kali kan saya katakan pada tiap saudara, tidak sedikit pelayanan saya yang dikhianati. Banyak orang pergi memutarbalikkan fakta, bercerita terbalik di belakang saya. 2001 itu kisah. Tapi saya nggak pernah terlalu peduli. Kadang-kadang kalaupun saya terbawa emosi, kita ya dia gini-gini. Tapi karena saya berkelahi lagi, Tuhan tolong aku. Kenapa aku mesti tenggelam? Dan aku harus berkata, aku bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Menikmati hari-hari dan menikmati hidup yang bisa kami jalani, yang bisa dilalui. Ingat, hidup bukan soal apa yang kau punya, tapi bagaimana kau mengabdi kepada Dia. Saya bersyukur saya punya kesempatan memilih. Mau banyak uang dan menjual pelayanan, atau melayani baik-baik jadi nggak banyak uang. Dua-dua saya punya kesempatan memilih. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Dia proses aku dan Dia bentuk aku untuk melayani Dia. Sekalipun mungkin tidak banyak uang, tapi aku pun harusnya jadi malu juga. Setia aku melayani Dia, sungguh-sungguh melayani Dia, enggak jadi miskin juga. Ya.
Perjalanan hidup harus kita pahami dengan baik-baik. Saya membesarkan anak-anak saya, gaji saya nggak bakal cukup. Saya hanya berdoa anak-anak ini tahu diri semua dan sadar itu anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Itu membuat saya selalu akan cepat sekali marah kalau kemudian anak-anak lupa. Tapi itu membuat saya haru kalau mereka ngerti. Tapi saya tidak bisa mendidik anak-anak saya persis seperti yang saya maui. Saya lemah, tapi maaf, saya juga kuat karena saya punya Tuhan untuk saya berkeluh kesah dan berdoa. Tuhan, tolong mereka. Berkelahi dengan diri itu nggak gampang, susah. Ya, saya kan selalu bilang, saya tipe orang dominan. Tidak satu pun anak saya nggak pernah saya tampar atau saya pukul. Ya. Tapi makin mereka dewasa, makin saya grogoti diri saya, makin berusaha ngerti. Mereka ngomong saya suka dengar. Kadang-kadang mereka ngelawan saya cuma sih terima. Jangan kalian pikir itu gampang. Mungkin anak-anak saya tidak tahu, tapi saya sakit. Karena saya harus merubah banyak hal yang menjadi gayaku. Melepas apa yang ada pada tanganku. Sakit. Baru saya pikir ini anakku, darah dagingku. Gimana kalau orang lain ya? Dulu ada anak kami lulus di Mika. Aduh, absen nggak kelihatan, nggak tahu kemana. Gue belum tahu udah kawin. Kucuk-kucuk kawin lagi, bawa orang tidak jelas. Satu sekolah nggak ada yang tahu dia merit, tahu-tahu sudah merit aja. Wah, saya marah ke bunuh-bunuh. Tapi kalau waktu saya marah, saya berpikir lagi. Kenapa saya marah sekali? Karena saya pikir saya sudah sekolahkan dia. Kok dia begitu? Lalu saya pikir lagi, iya, memang sudah seharusnya aku marah. Tapi perasaan itu kan bukan hakku. Emang uangmu, kawan-kawanmu. Emang kawan-kawanmu punya uang? Enggak, uang Tuhan juga kok. Cuma lewat si A, lewat si B kan. Aku berkeringat, emang keringatku. Itu pun kemurahan Tuhan, aku boleh berkeringat untuk itu. Lalu diam lagi, kesel. Aduh, sulitnya setengah mati. Nangis. Akhirnya saya cuma bilang, tahan air mata. Pak, aku mau ngambil ijazah. Enggak. Kau belajar keluar. Hidup kau di luar. Kalau kau tahu kau salah dan kau temukan hidup yang benar mestinya, kamu kembali bicara lagi dengan Bapak. Dia pergi, saya nangis juga nih. Waktu saya sendiri saya juga gak kuat. Saya jengkel dia, kesel dia. Tapi saya juga mulai mikir, ini anak ini hidupnya kayak apa nanti? Tapi kemarin saya dilaporin lagi. Satu anak kami lagi bikin masalah. Alumni lagi. Saya cuma dengan tenang, oke, nanti kabarin saya ya. Nah, mereka lagi rapat, nanti kasih laporan. Tiba-tiba saya cuma berpikir, Tuhan, gimana sih mereka ini tahu terima kasih aja minimum. Pada masa mereka ngajar, habis itu kan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Kok enggak ya? Tapi kemudian saya menangis lagi, lalu saya bilang, emang aku begitu? Emang apa yang kurang Tuhan pada kasihnya sama aku? Banyak sekali, tapi aku pun sama kurang ajar. Tercabik-cabik rasanya hidup ini. Mau apa? Di lemahmu, di situ kuatku. Maka kekuatan yang paling indah ketika terpuruk di kaki Tuhan. Padahal itu bukan gaya kita. Ketika menunggu waktu Tuhan, padahal kita bisa banyak, bisa cepat. Tapi harus bersabar. Langkah demi langkah. Saya harus banyak berubah. Yang saya nggak suka, jujur saja lah. Tapi saya rasa terkuliti. Berapa tidak sederhana. Tapi dia rela lemah dalam kuatnya. Di kuatnya, dia mau jadi lemah. Kalau dia, Allah yang hidup, pemilik hidup kita, datang dan mau melakukan. Bukan dalam cerita, bukan dalam mimpi, tapi di kenyataan menjadi sama seperti kita, darah dan daging. Bagaimana kita mau ngomong lagi, aku nggak mau gini, aku nggak mau gitu, aku mau ini, aku mau itu. Who are you? Kecuali kita tidak kenal Kristus itu. Tercabiklah.
beranilah. Tapi demi Tuhan yang hidup, Dia tidak akan biarkan kau sendirian. Biarkan Dia membentuk kita. Dan jangan kau takut, karena tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tidak ada pembentukan yang tidak akan bisa kita ikuti selama kita diiringnya, dipimpinnya. Hari-hari hidup yang harus kita jalani, saudara. Biar kita hidup melakoni apa yang Tuhan mau. Biar ini menjadi pergumulan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Dia, Tuhan yang hidup itu. Lemah, kuat, itu Dia. Jangan malu ketika kau tampak lemah, tapi malulah kalau kau berdosa. Jangan bangga, rasa hebat ketika kau kuat, tapi banggalah kalau kau benar, ikut jalannya. Mari kita merubah perspektif yang salah. Absolutely paradoks. 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 Makin mau seperti Tuhan, mesti mau diremukkan, diulek-ulek. Ya. Belajar. Saya kalau kesel dengan istri saya, jamnya makin hari makin kurang. Kadang-kadang kita ribut, terus saya diam. Udah saya diam, biasa saya jengkel kalau dia nggak turutin dengar kalimat saya. Ya. Tapi saya ngukur. Sehari, setengah hari, ya 12 jam, 6 jam, 6 jam, 5 jam, 5 jam, terus. Makin kemari makin pendek, udah saya forget it. Saya nggak suka hitung-hitungan. Bukan, cuma jengkel itu kadang-kadang masih di situ. Ya. Tetapi ketika bisa kurang cepat, saya bersyukur. Tapi saya belum baik tuh. Saya mau dia ngerti saya. Saya mau dia memahami saya. Tapi saya sadar betul, saya sendiri kurang ngerti dia, kurang memahami dia. Jadi jahat juga saya ini ya. Nggak tahu lah kalian suami-suami yang lain ya. Mungkin kalian baik, tapi harus kukatakan bagian ini. Saya rasa saya akan berhak atas istri yang memahami dan mengerti saya. Kalau saya melakukan hidupku, panggilanku sebagai suami, mengerti dan menghormati dia, pasti akan kudapatkan itu. Saya tidak berhak menuntut dia kalau saya tidak sendiri tidak melakukan apa yang semestinya. Tampak lemah, mengalah, tampak lemah, nggak ngotot, yes, tapi di situ kita kuat. Mudah? Tidak. Dari mimbar ini tidak akan pernah kukatakan ikut jalan Tuhan itu mudah. No, kamu terluka, kamu tercari. Wah, saya nggak suka Pak, silakan. Yang kau boleh pilih ikut setan. Mendingan kamu lakukan sekarang, mumpung masih ada waktu menikmati kenikmatan dunia sebelum kau ke neraka. Tapi kalau memang kau mau ke surga, jangan pernah tanggung. Supaya jangan suam. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita menemukan kesejatian, lemah, kuat dalam hidup ini. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Menggumuli hidup kami, menjalani hari-hari kami. Kami selalu mau kuat, bisa berbuat apa saja. Kami mau berkuasa. Mau punya sendiri saja. Padahal kau ajarkan kami harus berbagi. Kau ajarkan kami harus berlomba-lomba mendahului dalam memberi hormat. Kau ajarkan kami berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Kami pikir kami kuat, padahal disitulah kami jatuh. Kami kecewa, marah, seakan-akan Tuhan tidak menjaga. Ketika kami tidak berdaya, ketika kami sakit, ketika ada persoalan, ada pergumulan, kami tampak lemah seperti pecundang, tapi kami lupa. Sebetulnya disitulah kami bisa kuat. Tapi kami marah kepadamu. Kami kehilangan momentum itu. Lemah dan kuat di hidup kami tak mungkin terhindarkan. Kami ciptaan.
bahkan lebih lagi hidup dalam keberdosaan dunia. Ya Yesus, Kau datang, Kau nyatakan hidup yang sejati itu. Terima kasih. Karena itu tolonglah kami. Mungkin hari ini kami menyala-nyala, bertekad kuat, tapi seringkali ketika kami kembali, angin sepoi-sepoi dunia menyinabobokkan kami. Kami tergoda lagi, tergelincir lagi. Tuhan, kami mau taat kepadamu penuh. Kami mau menikmati kekuatan di kelemahan utuh. Tolong kami, mampukan kami, supaya itu tidak berhenti menjadi sebuah pengetahuan, atau mungkin lebih menjadi sebuah tekad, tapi kiranya itu menjadi sebuah perbuatan nyata yang terlihat, terasa, terukur, teruji dalam hidup masing-masing kami. Tak ada yang luar biasa ketika kami menjadi orang Kristen, bahkan pengurus gereja. Tak ada yang hebat ketika kami menjadi pendeta, berkhotbah ke sana dan kemari. Karena sesungguhnya lah murid melakukan apa yang guru perintahkan. Kami seringkali hanya membicarakan, tapi tidak mengerjakan. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih untuk misteri paradoks, lemah dan kuat. Mampukan kami menjalaninya, hidup di dalamnya, untuk puji hormat bagi nama. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya.